Halo Halo teman-teman, teman-teman, perkenalkan namaku namaku Denalin. Denalin. Tahun Tahun ini ini aku aku baru baru lulus lulus kuliah. kuliah. Salam Salam kenal, kenal, seorang seorang Denalin. Denalin. Aku Aku hanya hanya ada ada satu satu di di dunia dunia ini. ini. Atau mungkin tidak. Mungkin kamu tidak cuma satu di dunia ini. Atau mungkin bukan cuma kamu. Mungkin dunia juga tidak cuma satu. Pada garis ruang dan waktu yang sama, hadir dua dunia. Republik Korea, Daehanminguk, dan Kerajaan Korea, Daehanjegup. Dengan sistem pemerintahan yang berbeda, ibu kota yang berbeda, perekonomian yang juga berbeda. Seperti dua garis paralel, hadir di saat yang bersamaan, tapi tidak pernah saling menyentuh. Tetapi dua dunia tidak boleh saling bersinggungan, demi keseimbangan alam semesta. Tetapi Irim, seorang pangeran dari kerajaan Korea, merusak keseimbangan dua dunia dengan menyeberangi garis ruang dan waktu itu. Menggunakan Manpa Sikjok, seruling bambu yang berdasarkan legenda berasal dari Raja Naga Laut Timur. Sebuah seruling bambu yang konon apabila ditiup, tentara musuh akan mundur, penyakit akan sembuh, hujan akan turun di tanah yang kekeringan, musim hujan berlebih akan mereda, angin kencang mereda, dan ombak menjadi tenang. Seruling legenda Bak Dewa, yang ternyata adalah kunci gerbang antar dunia. Malam itu, musim dingin tahun 1994 di kerajaan Korea. Malam di mana putra mahkota Igon menjadi yatim piatu. Malam di mana Manpa Sikjok patah menjadi dua, dan salah satu bagiannya jatuh ke tangan orang yang salah, Irim. Malam di mana Igon diselamatkan oleh seorang asing yang meninggalkan sebuah kartu identitas. Putra mahkota Igon harus naik tahta di usianya yang masih 8 tahun. Sisa-sisa malam mengerikan itu disimpannya seorang diri, termasuk separuh bagian Manpa Sikjok dan kartu identitas asing yang ditinggalkan orang yang menyelamatkannya. Hingga 25 tahun kemudian, ia menemukan kebenaran di balik misteri dua dunia dan juga misteri di balik malam mengerikan itu. Dan ia menemukan Jongtae, wanita di dalam kartu identitas yang dipegangnya selama 25 tahun, yang selalu menemani kesepiannya, yang selalu menjadi alasannya untuk tetap hidup dan berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengannya. Dan mungkin bertanya, apakah kau yang menyelamatkanku malam itu? Jongtae bukan tipikal gadis dalam dongeng yang bercita-cita menemukan cinta sejatinya. Ia berdiri di atas kakinya sendiri, menjadi seorang polisi yang berani. 세상 모든 사람들이 용감해질 순 없는 일이니까 내가 용감해지기로 했지. Takdir membawa Tae yang berada di Republik Korea bertemu Igon, seseorang yang mengaku raja dari kerajaan Korea, negeri yang bahkan tidak pernah ia dengar namanya. Tae tidak semudah itu mempercayai omong kosong dari seorang pria tampan yang mengaku datang dari dunia lain, yang memakai jaket dengan kancing berlian. Insting polisinya berkata kalau pria ini gila. 뭐지? 이 밥만 미친 새끼는. Tetapi tidak, Gon tidak gila dan kehidupan Tae malah menjadi lebih rumit dan berbahaya dari sebelumnya. Sampai di sini mungkin kamu bakal mengira, oh iya, tipikal drama Korea, nanti mereka bakal jatuh cinta, gadis jadi dalam bahaya, kemudian diselamatkan. Tidak seperti itu, kawan. Nah, inilah salah satu alasan yang bikin drama The King Eternal Monarch jadi berbeda. Jongtae bukan tipikal tuan putri. Dia tidak jaim, dia selalu bicara apa adanya, dan yang terpenting, dia bisa membela dirinya sendiri. Tidak ada konsep klise damsel in distress di drama ini. Berani dan independen seperti Jongtae bukan tipe yang mudah ditemukan. Tentang perasaannya sendiri pun, ia tidak semudah itu mengizinkan dirinya jatuh cinta kepada Igon. 지워라. 보기에나 좋지. 이 자세 엄청 불편하다. Tetapi ketika mencintai Igon pun, ia melakukannya dengan tulus tanpa syarat, meski cerita mereka jauh dari kata normal. 무슨 일이 있어도 꼭 돌아오겠다. Meski ia adalah seorang raja yang tampak sempurna, cerdas, tampan, punya segalanya, Igon bukan karakter yang sesempurna kelihatannya.
ia kesepian. Masa kecilnya berakhir terlalu cepat dan beban di pundaknya pun terlalu berat. Menemukan Jong Tae-eul seperti menemukan oasis baginya. Dan ia tidak ragu-ragu menunjukkan perasaannya bahkan sejak pertama kali mereka bertemu. Bahkan ketika Tae-eul belum percaya padanya. 자네가 어딘가에 있어줘서 덜 외로웠어. 25년 동안. Ia mencintai Tae-eul dengan tulus dan menghormatinya. Sebuah kualitas cinta yang susah sekali ditemukan zaman sekarang ini. 내가 사랑하는 여인입니다. 모든 걸음과 모든 시간을 응원하게 돼요. Karakter masing-masing tokoh disampaikan dengan apik lewat kualitas akting yang gak main-main. Emosi yang diantarkan para aktor seperti sedih, takut, amarah, kerinduan, semuanya tersampaikan, bahkan ketika tidak ada dialognya sekalipun. Dan kualitas ini tidak berhenti sampai di tokoh utamanya saja. Karena drama ini mengusung konsep dunia paralel, beberapa aktor harus memerankan dua karakter yang sangat bertolak belakang. Seperti Jo Young dan Jo Eun Suk misalnya. Jo Young adalah kapten pengawal kerajaan Korea yang sangat gesit, kaku dan serius. Berbeda dengan Jo Eun Suk, pria ceria dan santai teman masa kecil Jung Tae-eul. Mereka berdua terlihat begitu berbeda, padahal diperankan oleh orang yang sama, yaitu Woo Do Hwan. Aktingnya berkualitas, plotnya anti-mainstream. The King tidak hanya mengangkat konsep utama dunia paralel, tetapi juga ada misteri dalam misteri. Seperti kenapa waktu di dunia bisa berhenti dan hanya Egon yang bisa bergerak saat itu? Kenapa ada luka di bahu Egon yang hanya akan muncul, bersinar dan terasa sakit ketika ada petir? Dan siapa sebenarnya sosok misterius yang menyelamatkan Egon di tahun 94 dan menjatuhkan kartu identitas Jong Tae-eul? Episode-episode The King menumpuk banyak sekali pertanyaan lewat detail-detail kecilnya. Bahkan endingnya pun bikin hati penonton terasa jungkir balik. Apakah Gon dan Tae-eul bisa hidup bahagia selamanya seperti dongeng? Tetapi mereka berasal dari dua dunia berbeda, lantas bagaimana? Bikin pusing? Iya sedikit, tapi drama ini bikin kagum banget. Saat semua misteri pelan-pelan terbongkar seiring ceritanya berlanjut. Dan pada akhirnya, semua misteri akhirnya terungkap dan bikin penonton semakin geleng-geleng kepala. Kalau otak penonton jadi olahraga, mata penonton malah bakal rileks banget melihat sinematografi The King yang sangat estetik. Aku bukan ahli perfilman sih, tapi di mataku sebagai seorang penonton, perpaduan warna, angle, sampai CGI yang dipakai terasa sangat cantik. Tone-nya pun membawa mood yang sangat cocok dengan adegannya. Hal terakhir yang nggak boleh dilewatkan dari sebuah drama adalah soundtrack-nya. The King dipermanis dengan soundtrack yang dinyanyikan penyanyi-penyanyi top Korea Selatan, seperti Wendy Red Velvet, Zion T, hingga Gomi dan juga Davichi. Beberapa dari soundtrack-nya sudah kamu dengarkan juga di video ini. Tidak lupa ciri khas penulis Kim Eun-suk. Humor jenaka dan dialek-dialek ikonik yang mengesankan juga sukses membuat The King merajai Netflix di tahun 2020. The King berhasil memikat penonton internasional di berbagai belahan dunia. The King menjadi serial drama Korea favorit dan paling banyak ditonton di Netflix pada tahun 2020 di beberapa negara. Aku sendiri pun kalau bisa, pengen ngelupain semuanya dan nonton ulang The King dari awal. Karena semua hal tentang drama ini mulai dari jalan cerita, aktor sampai detail kecil tentang misterinya terasa sangat gak biasa dan super menarik. Apalagi melihat couple utamanya yang punya hubungan sehat. Mereka saling bicara, mereka gak ada cinta segitiga dan gak ada salah paham sepele. Sudah waktunya masukin The King Eternal Monarch ke dalam watchlist kamu. Mungkin di luar sana ada aku yang lain. Mungkin dia seorang seniman, atau aktris, atau mungkin juga pekerja kantoran. Tidak ada yang tahu rahasia semesta.